Ini udah nge-record nggak sih tulisannya? Oh, udah ya, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di kelas energi BTKE berjudulkan pelajaran dari Jerman untuk Indonesia menjadi superpower panel surya. Jadi di sini merupakan kesempatan pertama kaliku buat ngisi kelas energi. Makasih banget buat teman-teman di DEM yang udah ngasih aku kesempatan buat jadi pengisi kelas energi. Oke, jadi sebelum kita mulai, akan baik kalau kita berdoa dulu agar acara yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan kita dapat untuk kedepannya. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, langsung saja kita mulai ke materi pada malam hari ini, yaitu pelajaran dari Jerman untuk Indonesia menjadi superpower panel surya. Pertama, perkenalkan, nama saya Alfitra Haidar Aksan, biasa dipanggil Haidar, dari Teknik Fisika Angkatan 2019. Oke, kenapa sih aku berpikiran buat ngambil topik pelajaran dari Jerman untuk Indonesia menjadi superpower panel surya? Itu karena kita tahu sendiri kan, kayak banyak banget stereotip atau mungkin apa ya, berita-berita, isu-isu yang mungkin menyebar nggak dari tahun-tahun ini aja, mungkin udah dari 2018 atau 2019, kalau misalnya di Eropa itu negaranya canggih banget gitu tentang panel surya. Solar cell-nya tuh tenaganya udah maju, teknologinya udah maju banget. Jadi mungkin dari situ aku mau ngasih tahu beberapa informasi yang sebenarnya terjadi kayak gimana. Emang kalau di Eropa teknologinya udah maju, terus kan di sini aku ngambilnya panel surya. Jadi yang ternyata negara yang panel suryanya maju di Eropa itu Jerman, di mana Jerman itu merupakan negara terbesar, negara dengan kapasitas panel surya terbesar di dunia, nomor 4, ranking 4. Yang nomor 1 USA, setahu. Nanti ada itunya, datanya. Oke, jadi di kelas energi kali ini kita bakal ada interaksi, teman-teman. Jadi nggak cuman aku maparin materi aja, tapi mungkin bakal ada interaksi yang memang slide-nya udah aku rancang gitu, udah aku planning dari awal slide buat interaksi. Jadi nggak apa ya, kalian nggak bakal kaget kalau nanti ada pertanyaan, karena pertanyaannya udah ada di layar dan tinggal apa ya, kita bisa interaksinya gampang gitu. Kalau misalnya kalian lagi nyambi gitu kan, kalau ditanyain kan Pak gimana gitu kan biasanya. Ya mungkin aku juga gitu, kalau kelas lagi ditanyain dosen terus lagi nyambi, gimana Bu, gimana Pak gitu, bisa diulang. Nah, kalian nggak perlu takut kayak gitu, karena di sini buat sesi pertanyaannya udah aku siapin. Jadi buat interaksi aja antara aku dan teman-teman semua. Terus kalau misalnya ada yang ditanyakan, ada yang bingung, bisa langsung interupsi aja di tengah-tengah aku presentasi. Nah, kalian ngechat aja bisa kedengeran kok sebenarnya suaranya. Nanti aku bisa switch tab, karena ini aku share tab, jadi aku bisa ngelihat di Google Meet-nya. Kayak gitu teman-teman. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi material objectives, tujuan objektif apa saja yang akan diambil dari presentasi malam ini, yaitu ada profil PV di Jerman, profil PV di Indonesia, parameter performa PV yang merupakan pembahasan atau kajian dari segi teknikal, terus ada perbandingan PV di Jerman dan di Indonesia yang merupakan juga bidang kajian teknikal. Kemudian ada perkembangan PV di Jerman, ini termasuk aku membahas ekonominya. Jadi kita bahas perkembangan PV di Jerman nggak dalam ranah teknis, tapi dalam ranah ekonomi. Karena kalau teknis kan kita bakal bahas tiap generasi dari PV itu kayak gimana. Tapi di sini aku lebih ke bahas secara ekonomi, karena pembahasan secara ekonomi itu lebih dimengerti oleh kebanyakan orang gitu. Jadi mungkin kita bisa ngelihat dari polisi-polisi atau kebijakan-kebijakan dan data-data statistik ekonomi yang ada dari tahun ke tahunnya, kayak gitu.
Oke, kalau kita mau ngebahas tentang PV di Jerman, itu pasti kita harus ngomongin juga tentang target renewable energy di Jerman. Yaitu merupakan salah satu kebijakan yang paling terkenal tuh energi Wende. Aku nggak ngerti cara pronunciasinya, sorry kalau aku baca pronunciation-nya. Itu transisi energi menuju energi terbarukan yang dimulai pada tahun 2010. Jadi kemarin aku sempat baca tentang historinya, itu udah digagas mulai dari tahun 2009, tapi yang tertulis mulai dari tahun 2010 dan menargetkan renewable energy sampai tahun 2050. Jadi mungkin di sini banyak banget istilah yang mungkin membingungkan ya buat teman-teman semua. Jadi target renewable energy itu apa? Jadi target ya seperti target yang biasanya, yaitu capaian negara Jerman dalam renewable energy di Jerman. Jadi renewable energy share itu apa? Jadi misalnya di suatu negara itu ada energi dari minyak bumi, ada energi dari batu bara, ada energi dari panel surya, ada energi dari angin. Nah, persentase apa namanya, presentase listrik yang dihasilkan oleh tiap-tiap energi itu namanya share. Nah, jadi kalau misalnya pada tahun 2020 share energi terbarukan itu 35%, berarti sisanya bisa kita bayangin kalau misalnya 35% itu energi terbarukan yang dimana di dalamnya itu ada mungkin biofuel, ada panel surya, ada angin, ada air, dan sisanya 65% itu minyak bumi, batu bara, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya dinaikin lagi sampai 2050, Jerman optimis banget bakal nyampe 80% share target energi terbarukan. Jadi kalau misalnya renewable energy share-nya targetnya sampai 80%, itu bisa kita bayangin aja kalau pada tahun 2050 Jerman hampir tidak bergantung pada energi konvensional lagi yang yaitu fosil dan minyak bumi gitu teman-teman. Dan itu merupakan salah satu target yang menurutku secara pribadi itu optimis banget. Oke, tadi aku sempat bahas share energi. Nah, itu tadi yang aku jelasin, share energi itu kayak gimana. Nah, di sini ada data. Oh ya, teman-teman, maaf banget kalau misalnya datanya nanti rada nggak konsisten tahunnya. Jadi ada data yang aku ambil sampai 2018, ada yang sampai 2016. Itu karena ketersediaan data yang secara gratis diakses itu memang terbatas, teman-teman. Jadi kalau data-data kayak gini itu memang susah nyarinya. Ada yang harus berlangganan dulu, kayak gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya tahunnya agak telat 3 tahun, 2 tahun. Tapi yang informasi yang intisari dari data itu tetap bisa tersampaikan gitu aku harapannya. Jadi di sini mungkin ada share energi yang seperti yang kayak aku jelaskan tadi. Kalau tadi kan yang dijelasin itu share energi, aku jelasin secara keseluruhan. Jadi misalnya ini 35% secara keseluruhan dari seluruh energi yang dihasilkan. Tapi kalau yang ini itu tuh cuma bahas tentang share energi terbarukan aja. Oke, jadi di sini pada tahun 2016 itu Jerman udah hampir bisa ngelebihin target ya, udah hampir ngelebihin target karena target Jerman itu pada tahun 2020 35%. Dan di sini kita udah lihat kalau misalnya target Jerman itu udah sekitar 35%-an dan mereka udah bisa sesuai pencapaiannya sesuai dengan target. Nah, di sini yang aku maksud dari share energi terbarukan itu di dalam share energi terbarukan itu terdapat share energi terbarukan. Jadi misalnya 35% share energi terbarukan, di dalamnya ada hydro berapa persen ini, ada solar berapa persen, ada geothermal berapa persen, ada bioenergi berapa persen, kayak gitu. Jadi yang di kanan itu persen-persen itu share energinya. Nah, sedangkan yang di kiri 0 sampai 250 terawatt hour itu adalah jumlah listrik yang dihasilkan per tahun. Kayak gitu, teman-teman. Gede banget emang sampai terawatt hour. Oke, mungkin kita langsung aja ngebahas tentang profil solar energi di Jerman. Jadi, per 2019, Jerman itu sudah bisa memasang atau menginstal, biasanya istilah kerennya kalau orang energi bilangnya menginstal kapasitas. Kalau kapasitas diinstal.
Oke, jadi menginstal sebanyak 49 gigawatt P. Gigawatt P itu apa? Jadi 49 gigawatt peak. Misalnya kalian punya PV nih, kalian punya panel surya. Dan panel surya itu kalau misalnya kalian panasi terus, kalian tempatkan di tempat yang mataharinya bagus, nggak ketutupan awan, terus pokoknya kondisi yang optimal supaya PV itu bisa menghasilkan energi maksimalnya. Jadi energi maksimal yang bisa dihasilin sama PV-nya tuh 49 gigawatt peak kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya yang dibilang gigawatt nggak ada hanya di belakang atau gigawatt peak aja, itu ngomongin tentang kapasitas. Jadi misalnya aku punya 3 modul PV, masing-masing itu kapasitasnya terukur apa ya, rating, biasanya dibilangnya rating kapasitas 20 megawatt per modul, itu berarti aku punya 60 megawatt. Nah, kayak gitu. Terus megawatt yang ada hour-nya itu kayak gimana? Jadi yang ada hour-nya itu misalnya PV-ku aku nyalain, aku taruh di bawah sinar matahari. Nah, selama 1 jam itu ngasilin 30 megawatt ternyata. Nah, di situ PV-ku yang terinstal sebanyak 60 megawatt tadi, itu cuman bisa ngasilin 30 megawatt dalam 1 jam. Jadi mungkin yang bisa kita hitung, yang listrik yang bisa kita manfaatin itu yang ada hanya di belakang terawatt, misalnya ini terawatt hour. Tapi kalau yang 49 gigawatt peak itu menandakan kapasitas dari PV yang terinstal. Nah, jadi di Jerman itu terinstal sebanyak 49 gigawatt peak kapasitas panel surya, tapi keluarannya cuma 47 terawatt hour dalam 1 tahun. Kalau dihitung-hitung, harusnya 49 dikali 24 jam, dikali 365 hari, itu kan lebih dari 47.000 kan, kalau misalnya kita hitung secara benar-benar. Nah, itu sendiri karena cara kerja PV yang cuman mungkin bisa nyala secara maksimal selama 3 atau 5 jam, terus mungkin kalau misalnya ketutupan dengan awan gitu, PV-nya juga nggak ngasilin sebanyak kapasitas yang ada di ratingnya tadi, misalnya 49 gigawatt nih, tapi karena 3 bulan mendung terus, jadi mungkin yang dihasilin nggak segede itu, mungkin cuma 29 gigawatt per jamnya, kayak gitu. Nah, padahal dengan apa ya, yang harusnya apa ya, kalau misalnya 49 gigawatt peak itu kita kalikan 24 dikalikan 365 itu angkanya jauh lebih besar daripada 47.000. Nah, kalau misalnya kita lihat efisiensi atau biasanya dibilangnya kapasitas faktor atau faktor kapasitas. Nah, faktor kapasitas. Faktor kapasitas itu berapa gede sih listrik yang sebenarnya dihasilkan dibandingkan dengan listrik secara teoretisnya. Kalau teoretisnya kan 49 dikali 24 jam dikalikan 365 hari, itu listrik yang dihasilkan dalam 1 tahun. Tapi listrik yang asli cuma 47.000. Nah, 47.000 dibagikan dengan 49 dikalikan bla 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 tadi, itu adalah faktor kapasitas. Dan cukup rendah untuk Jerman. Untuk selanjutnya kita bahas lebih lanjut. Nah, padahal dengan faktor kapasitas yang lumayan kecil gitu, Jerman bisa termasuk negara keempat di dunia dalam hal kapasitas energi surya terinstal. Jadi Jerman berani banget meskipun faktor kapasitas mereka itu kecil. Nah, dari energi listrik yang dihasilkan oleh tenaga surya, berarti kita bicarain tentang yang 47 terawatt hour, bukan yang 49 gigawatt, karena energi listrik yang dihasilkan. Jadi yang dihasilkan itu yang ada hour-nya, tapi kalau yang gigawatt peak ini berarti cuma rating dari panel surya itu tersendiri. Panel surya itu sendiri. Nah, besarnya itu udah sampai 8,9 dari net generasi listrik. Jadi 8,9% dari seluruh apa ya, generasi listrik. Dari misalnya dibandingin sama, misalnya di jumlah di Jerman itu ada listrik yang dihasilin sama minyak, batu bara, air, angin. Nah, dari energi surya sendiri udah sampai 8,9%. Dan itu lumayan gede untuk energi terbarukan, terutama solar cell yang efisiensinya lumayan kecil, teman-teman. Terus kita lihat kapasitas yang tadi udah aku bilang, kalau misalnya di Jerman itu kapasitas terinstalnya itu lumayan gede ya kalau misalnya di dunia, 49 gigawatt, tapi masih kalah dengan beberapa negara yaitu Amerika, Jepang,
Dan Cina malah 200 gigawatt peak yang terinstall 200-an lebih. Nah, di sini mungkin Jerman keterbatasan dengan luas area kan, misalnya kalau kita masang PV kan dipasang di lahan kan, atau dipasang di atap rumah, dan nggak mungkin kalau misalnya PV itu nggak makan tempat gitu. Jadi mungkin faktor kendala area yang tersedia di Jerman kayak gitu. Oke, jadi ini ada beberapa data tentang profil kita masih bahas tentang profil energi surya di Jerman. Di sini ada 1,58 juta solar power system yang terinstall. Nah, jadi berarti bukan 1,58 juta ini sistemnya yang terinstall. Jadi misalnya ada pembangkit listrik 1, pembangkit listrik 2, pembangkit listrik 3, itu jumlahnya sampai 1,58 juta di Jerman. Bukan modulnya, bukan per lembaran PV-nya itu bukan, tapi sistem yang terpasang, dan itu banyak banget. Nah, di sini kenapa 41,3 gigawatt, karena masih 2016. Nah, dan tadi kita udah bahas kalau misalnya tahun 2019 itu powernya 49 gigawatt. Jadi tumbuhnya sekitar 8 gigawatt dalam 3 tahun. Nah, di 2016 jadi yang ada plus gini 1,53 gigawatt new install capacity 2016 itu berarti kita bandingin dengan tahun sebelumnya. Jadi misalnya pertambahan PV kapasitasnya itu 1,53 gigawatt dari tahun 2015 ke tahun 2016. Jadi kita bisa bayangin aja kalau di tahun 2015 masih ada sekitar 39 atau 40 gigawatt kapasitas yang terinstall. Dan investasinya sudah sampai 1,58 miliar euro dalam 1 tahun aja. Nah, ini net persennya cuma 5,9, tapi kalau misalnya yang tadi kan kita lihat di tahun 2019 kan udah 8,9. Acceptance of solar farms in the neighborhood. Jadi keterbukaan solar farm atau ladang panel surya di daerah-daerah hunian sekitar 72%. Jadi orang-orang Jerman sangat terbuka banget dengan adanya teknologi PV ini. Oke, selanjutnya. Terus tentang energy generation di tahun 2016 itu turun sekitar 0,8% dari 2015. Nah, kita bisa lihat yang generation itu yang ada hour-nya tadi. Jadi yang generation itu energi listrik yang dihasilkan. Kalau yang nggak ada hour-nya, cuma gigawatt doang, itu kapasitas yang tertulis di panel suryanya. Oke, jadi pada tahun 2016 ada mengalami penurunan yang mungkin padahal kapasitasnya bertambah kan, tapi ada penurunan. Nah, itu mungkin bisa jadi dikarenakan karena efek musim atau efek misalnya dalam 1 tahun itu mendungnya lebih banyak atau sinar matahari kurang bersinar dalam tahun 2016, itu bisa jadi ada penurunan. Terus kemudian ada FIT atau feed-in tarif, yaitu misalnya kita mau investasi, kita mau bikin panel surya nih. Nah, nanti kita kalau bikin panel surya itu kan kita harus janjian sama pemerintah. Nah, kalau kita bikin investasi panel surya, itu listriknya bakal dibeli sama pemerintah, bukan pemerintah ya harusnya, tapi lebih ke perusahaan supplier listrik. Jadi kalau di sini misalnya PLN gitu. Nah, nanti PLN yang beli listrik kita. Kalau di Jerman juga kayak gitu, ada feed-in tarif payment-nya. Nah, kita lihat kalau di tahun 2016 itu malah turun banget. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya kayaknya 2000 itu 2008 kayaknya. 2008 itu masih tinggi banget feed-in tarifnya, tapi semakin tahun semakin menurun. Investmentnya juga semakin menurun. Nah, itu juga dikarenakan oleh feed-in tarifnya yang dikurangi. Jadi awal-awalnya itu feed-in tarifnya itu tinggi banget. Jadi feed-in tarif yang tinggi itu bakal, bayangin aja deh kalau misalnya pemerintah bilang ke kita, PLN bilang ke kita, bilang ke kita gini, kalau misalnya masyarakat Indonesia bikin solar cell, kami akan beli listriknya sebesar 1 juta per kWh. Kan kita bakal tertarik banget kan 1 juta per kWh, tapi lama-kelamaan diturunin jadi 100.000 kan, kita kayak gitu kan. Jadi antusiasmenya bakal turun lagi. Tapi di awal-awal di tahun 2008 yang merupakan boom period 2019 sampai 2012 itu boom period investasi panel surya di Jerman. Jadi mungkin di tahun-tahun itu banyak banget investasi yang muncul karena
kebijakan-kebijakan dari pemerintah Jerman sendiri, salah satunya fit-in tarif yang dibuat tinggi, dan itu menarik perhatian banget. Oke, tadi kita lihat model-model instalasi PV di Jerman itu seperti apa. Nah, di sini aku ada gambar ladang PV yang merupakan, atau nama lainnya kalau nama kerennya itu namanya utility PV. Nah, utility PV itu yang gede, yang dipasang di lahan atau ground mounted PV. Nah, di sini tuh lumayan kapasitasnya gede banget ya. Jadi bisa kita lihat aja kapasitasnya 166 megawatt. Itu gede apa kecil? Nah, itu lumayan gede. Kalau misalnya di Indonesia kita aja belum sampai kayaknya. Kita belum sampai nyentuh angka 166 megawatt dari total semua PLTS yang ada di Indonesia. Tapi mungkin aku rada lupa, mungkin kita lihat lagi. Setahu aku angkanya deket-deket ini, kalau nggak berapa gitu. Jadi 166 megawatt itu hampir apa ya, seluruh kapasitas PLTS yang ada di Indonesia. Bayangin aja, PLTS di Indonesia ada berapa banyak. Nggak satu kan, tapi bisa apa ya, disaingi oleh ladang PV yang ada di Jerman yang cuma satu ladang aja gitu. Namanya Solarpark Muro, merupakan luas lahan PV dengan luas area terbesar di Jerman setauku. Nah, jadi mereka pintar di sini dalam pembangunan Solarpark Muro. Mereka pintar karena mereka ini kan butuh, kita lihat kan, ini kan gede banget kan. Bayangin aja berapa gede lahan yang harus dibuka, 200 hektar. Kalau gitu berapa biaya yang harus dibutuhkan buat pembukaan lahan. Nah, mereka pinter, mereka nggak perlu ngeluarin duit lagi, nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak, ya mereka masang aja, bikin solar cell-nya di bekas tambang gitu, yang di situ merupakan apa ya, udah ada area yang bisa langsung dimanfaatkan. Jadi biayanya sekitar 140 juta dolar untuk 70 megawatt pertama. Jadi mungkin pembangunan Solarpark Muro ini nggak dalam satu fase aja. Jadi ada fase-fase, misalnya saat fase pertama 70 megawatt, fase kedua 120 dan sebagainya. Oke. Jadi kita bisa lihat aja berapa modul PV yang terinstall dalam Solarpark Muro, 636.000 PV yang terinstall, dan itu banyak banget, dan hasilnya 166 megawatt. Ya, lumayan gede. Investasinya juga gede banget di Jerman. Jadi mungkin di Jerman itu mereka berani investasi duit gede untuk PV yang mungkin faktor kapasitasnya nggak terlalu besar tadi, cuman kalau misalnya dibandingin sama negara-negara kayak USA itu masih kalah gitu, tapi mereka berani ngeluarin duit gede, dan memang usaha mereka membuahkan hasil gitu, bukan cuma buang-buang duit gitu, karena terbukti mereka bisa nyampe angka 8,9% dalam share net generasi listrik cuman dari solar cell aja. Oke, mungkin untuk instalasi PV di Jerman dalam bentuk lain, sama mungkin seperti di banyak tempat yang kita ketahui, mereka juga menginstal PV rooftop atau PV atap. Di sini juga ada PV pada infrastruktur layanan publik. Jadi mereka menginstal PV itu di atap tempat-tempat umum gitu, tempat-tempat fasilitas layanan publik kayak pemadam kebakaran, rumah sakit, sekolah, kantor polisi, atau bahkan di pabrik gitu mereka masang. Dan di sini juga ada high altitude PV, karena mungkin kita tahu kan kalau misalnya ke tempat tinggi, misalnya kita ke gunung, itu kita kalau panas kena sinar matahari terus kan bakal terbakar kulit kita. Nah, mungkin mereka juga mikirnya di situ, kalau misalnya dipasang di tempat yang tinggi, itu bakal sinar mataharinya itu lebih kencang, lebih keras, lebih intens gitu. Jadi mungkin di situ mereka bisa manen energi lebih banyak. Nah, itu mungkin variasi-variasi inovasi yang mungkin bisa kita belajar dari Jerman. Oke, di sini ada intermezzo. Ya, tadi dari awal udah aku bilang kalau misalnya kita bakal ada interaksi, tapi pertanyaannya udah aku tulis di layar, teman-teman, jadi nggak perlu khawatir nggak ngikutin. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Apakah Jerman memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada Indonesia? Nomor 2, apakah potensial tenaga surya di Jerman jauh lebih besar daripada Indonesia sehingga menghasilkan 47 terawatt hour per tahun? Jadi kita di sini
kondisinya sama-sama belum ngerti ya di Indonesia tuh kayak gimana. Tapi kita tahunya cuma di Jerman kan. Kita tahunya cuma di Jerman. Kita belum tahu di Indonesia tuh kayak gimana. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di intermezzo terus ini. Tenang aja teman-teman, nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar, karena kita bakal apa ya? Di sini sama-sama apa ya, mengungkapkan pendapat. Kita bebas aja mengungkapin pendapat kita masing-masing. Oke. Dipersilahkan teman-teman. Pertanyaannya masih ada di layar. Bagaimana? Itu ada yang resen, Alif Rahmat. Apakah saudara Alif Rahmat ingin menjawab pertanyaan yang ada di intermezzo? Oke, mungkin kepencet ya. Oke, di kolom komentar ada yang bilang Ali mau jawab, Kak. Ali itu siapa ya kira-kira? Coba. Oh, Ridwan Ali Akbar. Oke, Alif Rahmat, gak apa-apa. Oh ya Kak, mungkin saya mau jawab pertanyaan nomor 1 Kak. Oke, siap. Apakah Darat memiliki teknologi yang jauh lebih canggih? Mungkin kalau konteksnya teknologi, karena biasanya kepemilikannya adalah dalam konteks perusahaan ya, teknologi dijual ke bisnis to bisnis, mungkin jawabannya adalah sekiranya sama kalau Jerman di Indonesia, tapi yang membedakan adalah daya jangkaunya. Jadi daya jangkau di Jerman karena di sana istilahnya pasar marketnya sudah cukup liberal dalam tanda kutip dari di Indonesia. Daya jangkau teknologinya bakal lebih cepat di negara Jerman ketimbang di Indonesia. Sedangkan di Indonesia kan kalau konteksnya produk lokal di Indonesia tuh masih ada kendala yang namanya TKDN. Jadi TKDN tuh simpelnya kayak syarat produksi dari sebuah barang yang bahan mentahnya itu harus dari dalam negeri. Mungkin itu yang salah satu menghalangi kenapa teknologi panel di Indonesia dalam tanda kutip produk lokal itu sulit berkembang. Dan kalau kita lihat di pasar PV Indonesia tuh kebanyakan yang harganya bersaing tuh produk-produk dari luar. Jadi kita emang masih perlu impor produk PV dari luar. Itu dari saya. Oke, makasih banget. Keren banget jawaban dari Mas Ali ini. Mas Ali berpendapat kalau misalnya dilihat secara kasaran aja, teknologinya itu secara teknologinya itu mirip-mirip ya Indonesia sama Jerman. Cuman kebijakan dan reach dari pasar Jerman itu lebih jauh daripada jangkauan pasar di Indonesia, dan mungkin kebijakan di Indonesia tadi juga yang menghambat dalam perkembangan PV di Indonesia. Oke, makasih banget. Untuk pertanyaan nomor 2, atau mungkin ada yang mau tambahin lagi di nomor 1, atau mungkin ada yang berbeda pendapat dengan jawaban Mas Ali. Pertanyaan nomor 2 masih belum dijawab, jadi boleh buat teman-teman. Oke, mungkin di sini ada teman-teman dari DEM, Divisi EBTKE yang peminatannya kemarin milih Surya. Itu mungkin menurut kalian gimana nih? Kalian boleh ngasih komentar kalau ada teman-teman yang dari peminatan Surya nih. Boleh banget teman-teman. Nah. Oke, dari ini Mas Dharma ya, Dharma Adian Pinandito, present. Silahkan. Oke, Mas Dharma. Suara saya terdengar? Oh iya. Terdengar, Mas? Iya. Ya, saya Dharma dari Mas, dari divisi kelistrikan. Mau menyampaikan pendapat yang nomor 2 ini, Mas. Oke, silahkan. Untuk potensial tenaga surya di Jerman, apakah jauh lebih besar dari Indonesia? Kalau menurut saya tidak juga, Mas. Soalnya kan secara letak geografis juga kan Indonesia itu terletak di
garis khatulistiwa di ekuator gitu, yang berarti sepanjang tahun itu mendapatkan sinar matahari terus menerus gitu. Jadi ya menurut saya itu suatu potensial yang besar gitu untuk Indonesia untuk bisa memanen tenaga surya untuk jadi energi listrik gitu Mas. Itu sih Mas. Terima kasih. Oke, mantap banget. Terima kasih jawabannya Dharma. Jadi menurut Dharma, nggak juga Jerman tidak memiliki potensi tenaga surya yang jauh lebih besar daripada Indonesia, karena Indonesia itu dekat garis khatulistiwa, di mana di Indonesia ada sinar matahari sepanjang tahun. Nggak kayak di Jerman yang jauh lebih ke utara, yang mungkin saat musim dingin mereka bakal jarang mengalami sinar matahari itu. Ya, masuk akal karena kita lihat lagi kan, kalau misalnya aku udah jelasin tadi, misalnya PV itu bakal bisa menghasilkan energi yang maksimal kalau misalnya dia dipasang di bawah terik matahari. Kalau misalnya keturupan mendung atau nggak ada sinar matahari yang terik gitu kan, kapasitasnya berkurang. Jadi masuk akal jawabannya. Oke. Terima kasih buat Mas Ali dan Mas Dharma sudah berinteraksi dan menjawab tentang soal-soal intermezzo ini. Oke, selanjutnya kita bakal ngelihat parameter performa panel surya sebelum kita masuk ke Indonesia, sebelum kita masuk ke profil PV di Indonesia dan membandingkan bagaimana sih sebenarnya segi teknologi dan segi segi potensial energi di Indonesia dan dibandingkan dengan Jerman gitu. Nah, itu kita bahas dulu parameter performa panel surya itu apa aja yang relevan kalau kita bandingkan Indonesia sama Jerman. Oke, jadi banyak banget parameter performa panel surya, teman-teman. Jadi mungkin kita bakal pick beberapa parameter yang relevan kalau kita membandingkan dua negara yang notabene beda kondisi geografis, dan di mana panel surya itu merupakan teknologi yang sangat bergantung kepada kondisi geografis, teman-teman. Oke. Yang pertama kita ada temperatur atau suhu. Jadi panel surya itu terdiri dari kumpulan sambungan PN. Kalau kalian tahu sambungan PN itu mungkin di LED kali ya, di lampu. Nah, kayak gitulah. Sambungan PN itu memiliki energi gap, yang energi gap tersebut menyebabkan potensial listrik. Jadi anggap aja sambungan PN itu kayak bendungan gitu, teman-teman. Jadi bendungan ada yang sungai yang lebih tinggi, ada sungai yang lebih rendah. Dan tinggi bendungannya itu energi gap kayak gitu. Bayangin gitu aja teman-teman, karena kalau kita gambarin, kita bayangin rada susah memang kalau dalam segi kita bahas fisika yang mikroskopis, yang kita bahasannya kecil itu mungkin kita bisa lebih gampang kalau misalnya bayanginnya dengan kondisi yang mirip tapi dengan ilustrasi peristiwa yang lain gitu, kayak misalnya bendungan yang membendung sungai yang lebih tinggi dan sungai yang lebih rendah, energi gapnya tinggi bendungannya, kayak gitu teman-teman. Nah, semakin meningkatnya suhu maka energi gap ini semakin kecil sehingga potensial semakin kecil. Jadi bayangin aja kalau tambah panas bendungannya tambah pendek. Nah, kalau misalnya air terjun pendek itu kan nggak keras kan airnya. Kalau misalnya kita main ke air terjun yang tinggi, itu bakal sakit kalau kena di punggung kita. Tapi kalau air terjun yang cuma rendah aja, itu kena punggung kita mungkin kayak dipijeti. Tapi kalau yang tinggi, itu kayak mungkin kena batu bata di punggung, kayak gitu teman-teman. Jadi dengan meningkatnya temperatur, bayangin aja bendungannya semakin kecil, energi gapnya semakin kecil. Berarti pukulan yang kerasa di punggung kita juga semakin kecil. Bayangin aja kayak gitu teman-teman. Oke, semakin tinggi temperatur juga meningkatkan besar arus listrik yang mengalir. Nah, ini kayaknya nggak bisa kita bayangin dengan air terjun tadi, karena mungkin air terjun itu kita nggak bisa ngukur kecepatannya kan. Mungkin aliran arus air di sungai atas sama di sungai bawah itu sama-sama kencang gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini kalian bayangin aja, air terjun itu yang dorong itu airnya sendiri. Jadi misalnya airnya punya kecepatan sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mereka bayangin mereka nggak terjun. Bentar, kayaknya susah deh. Pokoknya intinya itu misalnya bendungannya itu semakin pendek, airnya itu bakal lebih cepat ngalir dari atas ke bawah gitu teman-teman. Kalau misalnya energi gapnya tinggi, energi gapnya besar atau bendungannya tinggi tadi, mereka ngalir dari atas ke bawah itu bakal
lebih susah gitu teman-teman. Jadi mereka bakal bisa air dari lebih lama maksudnya. Jadi air dari sungai atas ke sungai bawah itu bakal ngalir lebih lama daripada kalau misalnya bendungannya itu pendek kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas aslinya gimana sih dalam PV sambungan PN itu kalau misalnya kita sinari foton, kita sinari listrik. Nah, di situ sebenarnya malah aneh teman-teman. Jadi airnya itu kalau kita bayangin dengan air dan bendungan tadi, airnya tuh nggak turun dari atas ke bawah, tapi air yang di bawah, yang apa ya, air yang di sungai bawah itu kena sinar matahari, mereka merambat ke atas kayak gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa PV itu bisa menghasilkan listrik kalau kena foton karena memang naturalnya mereka itu nggak bisa jalan sendiri gitu. Bayangin aja air dari bawah kan nggak bisa jalan ke atas gitu kan. Air terjun itu kan nggak bisa yang di bawah tiba-tiba naik ke atas itu nggak mungkin kan. Nah tapi di PV bisa dengan bantuan energi foton kayak gitu. Nah di sini ada beberapa grafik yang menandakan kalau misalnya semakin tinggi temperaturnya, semakin tinggi juga arusnya. Jadi yang temperatur paling tinggi itu arusnya bakal paling jauh. Enggak. Yang paling dekat teman-teman karena dengan voltase yang dikit dia bisa ngasilin arus yang besar. Tapi kalau voltase itu semakin gede temperaturnya, semakin besar temperaturnya, voltasenya itu semakin turun. Kayak yang tadi aku jelasin kayak yang tadi aku jelasin, misalnya suhunya semakin tinggi, bendungannya semakin pendek. Nah, itu voltasenya berarti semakin kecil, kayak gitu. Tapi buat arus itu semakin naik. Nah, kalau semakin tinggi temperatur, ada yang naik, ada yang turun. Terus gimana jadinya? Nah, jadi power itu kan kita masih ingat kan kalau di SMA kita kan diajari P sama dengan IV. P sama dengan arus dikali voltase. Nah, di situ temperatur itu menghasilkan peningkatan suhu itu menghasilkan power yang lebih turun ternyata teman-teman. Jadi I dikali V-nya itu lebih kecil kalau misalnya dibandingin dengan temperatur yang lebih rendah. Jadi efisiensi solar cell itu menurun dengan bertambahnya temperatur, dengan naiknya suhu, efisiensi dari solar cell juga menurun. Terus solar irradiance. Jadi solar irradiance itu yang disebutin temen kita tadi, Mas Dharma. Kalau misalnya di Indonesia itu kita disinari dengan matahari sepanjang tahun, tapi di Jerman belum tentu kan. Nah, di situ juga memiliki pengaruh besar terhadap performa dari panel surya. Jadi karena yang aku jelasin tadi, sambungan-sambungan PN yang ada di PV itu apabila terkena cahaya matahari bergerak karier-karier yang menjadi arus listrik kayak tadi. Jadi sungai yang di bawah kalau misalnya kena sinar matahari itu airnya bakal naik ke atas. Tapi kalau nggak ada sinar matahari mereka bakal diem gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan misalnya rata-rata sinar matahari yang panas itu 5 jam, 4 sampai 5 jaman ya. Kalau misalnya di luar 3 jam. Berarti bisa kita bayangin aja listrik yang dihasilkan di Indonesia itu lebih lama gitu, yang besar listrik yang optimal itu lebih lama 5 jam dibandingkan misalnya di Jerman besar listrik yang besar listrik dihasilkan yang optimal itu cuma 3 jam. Nah, oke, selanjutnya ada iklim juga. Iklim itu juga mempengaruhi. Misalnya awan-awan di langit itu kan kita tahu kan kalau misalnya kita punya air, kita punya air minum, terus kena sinar matahari, nah di situ kan ada cahaya yang mantul-mantul gitu kan teman-teman. Nah itu hal yang sama yang terjadi di langit. Jadi sinar matahari itu bakal terpantul-pantul dan terserap energinya, sehingga energi foton yang sampai ke tanah, karena kan PV kita taruh di tanah kan tadi, nggak ditaruh melayang kan. Nah karena energi matahari, sinar matahari harus sampai tanah, dan dalam prosesnya kalau misalnya banyak awan, itu bakal berkurang energinya karena terpantulkan, karena terserap. Terserap itu kayak gimana? Jadi misalnya kita bayangin aja air yang kita taruh di bawah sinar matahari tiba-tiba lama-lama panas kayak gitu. Jadi kan energi yang diserap sama PV itu bakal berkurang karena terserap oleh zat lain. Terus kelembapan juga mempengaruhi performa PV. Nah, kelembapan tinggi dan partikel air yang dapat menembus PV
itu menyebabkan sinar matahari terpantul. Jadi kalau misalnya PV ditempatkan di kelembapan yang tinggi, itu mereka bakal air-air yang mengembun di dalam PV itu bakal memantulkan cahaya sehingga nggak bisa diserap secara sempurna oleh sambungan-sambungan PN tadi, karena yang menghasilkan kan sambungan PN, bukan code atau lapisan dari PV-nya. Oke, di sini kita bandingin parameter Indonesia dan Jerman. Jadi mungkin ini untuk membahas beberapa tentang pertanyaan yang ada di intermezzo tadi. Temperatur Indonesia itu antara 18 sampai 40 derajat Celcius, jadi mungkin rata-ratanya kita ambil aja di tengah-tengah gitu, mediannya. Mungkin 27 derajat atau 25 derajat. Tapi kalau di Jerman rata-ratanya 10 derajat Celcius, lumayan kecil. Dan di sini pengaruh banget dengan performa PV dalam hal temperatur, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan dengan naiknya temperatur itu bakal menurunkan performa dari panel surya. Bentar, tadi sampai mana ya? Oke, sampai perbandingan. Jadi kita lihat aja kalau Jerman lebih advantage di perihal temperatur, bekerjanya solar cell 10 derajat Celcius rata-rata. Terus humiditas antara 35% sampai 85%. Rata-rata kelembapan 69%. Jadi mungkin ini masih bisa kita anggap mirip-mirip ya angkanya. Jadi di Indonesia dan Jerman kelembapannya bisa jadi mirip-mirip, sama-sama humiditasnya. Kemudian rata-rata iradiasi matahari itu 5 sampai 5,5 jam ternyata, teman-teman. Dan rata-rata iradiasi matahari kalau di Jerman itu 3 sampai 4 jam. Jadi Indonesia unggul dalam hal iradiasi matahari, sementara Jerman unggul dalam hal suhu rata-rata. Oke. Di sini juga ada peta persebaran sinar mataharinya. Jadi mungkin di sini daily sum-nya Indonesia itu sekitar 5 sampai 5,5 di sini. Tapi kalau Jerman kita lihat, Jerman itu ada di warna hijau, teman-teman. Jadi mungkin antara 3 sampai 3,5. Tadi harusnya berapa? 3 sampai 4. Jadi mungkin untuk Jerman Selatan itu agak kekuningan. Jerman yang ini ya, yang gede. Ini Belanda, Belgia, terus Prancis. Yang Jerman yang ini. Oke. Ini ada intermezzo 2, tapi kayaknya intermezzonya itu lebih pas kalau kita udah bahas tentang teknologi yang ada di Indonesia. Harusnya kita bahas dulu yang ada di sini. Oke, jadi mungkin kita lompat dulu, nanti kita balik ke sini, teman-teman. Oke, kenyataan PLTS di Indonesia. Jadi kondisi kita di Indonesia itu sebesar apa sih sekarang itu? Jadi aku nemu data per 2019, itu Bu Ani yang bilang, kalau Indonesia sampai saat ini memiliki kapasitas energi surya sebesar 152. Dan kapasitas itu lebih kecil malah dari solar park terbesar di Jerman. Solar park terbesar di Jerman itu, tunggu sebentar, di mana tadi dia? Nah, di sini. Solar park terbesar di Jerman itu kapasitasnya 166 MW. Bahkan semua PLTS Indonesia di jumlah kapasitasnya itu kita belum nyampe satu aja ladang terbesar yang ada di Jerman gitu, teman-teman. Jadi mungkin itu kapasitas yang terinstal. Jadi Indonesia itu masih baru banget dalam memulai, masih kalau aku bilangnya masih dalam kondisi yang awal-awal banget dalam memulai perkembangan PV ini. Investasinya juga nggak sebesar yang ada di Jerman. Nah, mungkin itu bisa kita atribusikan terhadap rendahnya kapasitas energi surya dibandingkan dengan Jerman yang di saat ini. Oke, untuk faktor kapasitas itu yang aku bilang tadi, jadi itu perbandingan antara listrik yang sebenarnya dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas listrik yang dihasilkan secara teoretis. Jadi untuk di Jerman itu rata-rata kapasitas faktornya itu sekitar 0,1 sampai 0,13. Jadi masih beberapa di atas kita gitu, teman-teman. Jadi mungkin untuk potensial tenaga surya di Indonesia itu kita masih kurang tahu, kita belum bisa bilang potensialnya kurang di Indonesia atau misalkan pengkondisian kita itu kurang gitu. Jadi
Indonesia masih kapasitas faktor yang ada di Indonesia itu masih kurang dari Jerman. Kalau Jerman kan 0,1 sampai 0,13. Nah, sementara Indonesia itu masih baru 0,068. Itu pun data dari simulasi, teman-teman. Jadi, data dari simulasi itu belum tentu data yang sebenarnya terjadi. Data yang sebenarnya terjadi bisa jadi 0,9 dan 0,7. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang tertarik di PV, mungkin kita bisa menggagaskan kalau misalnya kita mengukur performa PV itu dari listrik yang dihasilkan. Kita harus nge-audit PV yang dihasilkan, energi listrik yang dihasilkan per bulan, per tahunnya tuh berapa. Karena dengan itu kita bisa membandingkan dengan kita bisa melihat pelajaran dari negara lain. Misalnya di Jerman yang faktor kapasitasnya 0,1, tapi mereka berani banget menginstal kapasitas yang begitu besar. Kalau misalnya bayangin kayak gini teman-teman, kalau misalnya faktor kapasitas dari PLTS itu kecil banget, kita nginstal segede apapun kapasitas listriknya, yang 152 watt, misal kita install 45 gigawatt, itu yang termanfaatkan itu bakal kecil banget, bakal cuma 10%, 5% kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita punya faktor kapasitas yang tinggi, itu mungkin bisa sampai 30%, 40% kayak gitu. Jadi mungkin dengan biaya yang sama, misalkan kita punya PLTS dengan kapasitas yang sama, satunya di Indonesia, satunya di Jerman. Di Jerman faktor kapasitas 0,1, di Indonesia 0,8. Nah, listrik yang dihasilkan per tahun nanti lebih besar yang di Jerman karena faktor kapasitasnya itu kita lebih rendah, teman-teman. Dan itu mungkin faktor dari kondisi geografis Indonesia, temperatur yang salah satunya itu salah satu musuh terbesar PV. Nah, aku sempat ngitung secara teoretis juga kalau misalnya kita masang PV itu di air gimana. Jadi bentuknya floating PV. Nah, itu ada salah satu teknologi yang PV itu nggak dipasang di tanah, tapi dipasang di atas bodi air, dipasang di atas tubuh air, di atas danau, dipasang di atas waduk, dipasang di atas sungai, atau dipasang di atas waduk, pokoknya bodi air gitu. Nah, di situ kan air itu mempunyai sifat yang kalau misalnya suhu lebih rendah, itu air bisa jadi reservoir atau tempat buangan dari panas. Jadi kita bayangin aja kalau kita mandi atau berendam itu kan kerasa dingin kan. Nah, PV juga ngerasa demikian, teman-teman. PV ngerasa dingin kalau misalnya air. Nah, dengan ditaruh di air, suhu yang dialami PV itu kan lebih rendah kan jadinya. Kalau lebih rendah, aku sempat ngitung dapat 0,1 yang itu sama dengan Jerman. Oke, jadi mungkin, tapi kita nggak terlalu jauh dari Jerman, nggak terlalu ketinggalan lebih jauh karena Jerman berkisar antara 0,1 sampai 0,13, sementara kita 0,08 secara simulasi. Tapi kita belum tahu data di lapangannya gimana, karena datanya masih kurang. Jadi mungkin itu PR-PR buat kita sebagai pengembang PV ke depannya, kalau kita harus nge-audit dan nge-evaluasi perkembangan PV di Indonesia itu kayak gimana. Oke. Kenyataan PLTS di Indonesia. Ini adalah data dari IEA, teman-teman. Data dari IEA. Kalau misalnya data dari IEA itu kalian bisa akses saja dimanapun. Jadi ini adalah data generasi listrik per tahun Indonesia dari PV. Nah, di sini kan ada data untuk tahun 2019. Jadi mungkin kita di sini bisa juga hitung yang 2019 itu kita dapat berapa kapasitas listrik dan energi surya yang dihasilkan per tahunnya itu berapa. Jadi di sini pada tahun 2019 Indonesia itu menghasilkan 9,98 gigawatt hour per tahun dengan kapasitas 152 megawatt. Itu bisa kita hitung, teman-teman. Kita bisa hitung aja. Aku ambil kalkulator dulu. Jadi 98, langsung aja kita bagi 98 gigawatt hour itu berarti 98.000 dibagi 152 secara teoretisnya dalam 24 jam dalam 365 hari. Nah, kalau kita lihat dari situ, performa faktor kapasitas di Indonesia itu masih 0,073 dan angka itu lumayan jauh dari Jerman. Ya mungkin rada deket sih, tergantung gimana kita ngelihatnya. Kalau misalnya di Amerika itu mereka bisa sampai 0,25,
di India bisa sampai 0,3 gitu teman-teman. Tapi kalau di Indonesia 0,07 yang data dari data aslinya itu 0,07. Tapi kalau data yang di Jerman itu faktor kapasitasnya 0,1 sampai 0,13. Jadi mungkin dari segi potensial mereka lumayan lebih unggul. Oke, ini salah satu PLTS di Indonesia. Kalau misalnya dalam segi teknologi, mungkin kita mungkin ini bakal berhubungan dengan jawaban Mas Ali tadi yang bilang kalau kita dan Jerman itu teknologinya sebenarnya mirip-mirip, tapi yang bikin Indonesia nggak berkembang itu karena kebijakan-kebijakannya. Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Jerman sih, bukan kebijakan Indonesia aja. Oke, salah satunya PLTS di Indonesia di Kupang, di Sulawesi Utara kalau nggak salah. Kapasitas energi 21 megawatt, sekali lagi 21 megawatt itu megawatt peak, jadi itu rating atau kapasitas rating yang tertulis di PV-nya gitu, maksimal bisa ngasilin 21 megawatt, tapi dalam prakteknya, dalam instalasinya mereka nggak sampai 21 megawatt, dalam terik aja cuma 15 megawatt dan hujan 3 megawatt kayak gitu teman-teman. Yang aku maksud tadi maksudku megawatt peak itu adalah kondisi maksimal, tapi kalau kondisi nyatanya 15 megawatt, itu pun saat kondisi terik. Dan saat hujan, seperti yang aku bilang dalam kondisi iklim tadi, kalau misalnya ada awan, mendung, itu PV masih bisa menghasilkan listrik, karena dengan kita bisa melihat PV di siang hari, itu berarti PV sebenarnya mendapatkan energi foton, mendapatkan cahaya, dan dengan PV mendapatkan cahaya itu, mau redup, mau nggak redup, mereka bisa menghasilkan listrik. Cuman besarnya bergantung dari memang atau redupnya sinar matahari yang mengenai PV. Nah, di situ ada 64.000 modul dengan total luas area sebesar 29 hektar. Dan proyek itu menghasilkan dana sebesar 29 juta dolar. Oke, kita catat angka-angkanya. Kita bandingin dengan PLTS yang ada di Jerman, namanya Solar Park ya kalau di sana, nama kerennya. Kalau di sini kan PLTS, kalau di sana Solar Park. Dibandingkan dengan di Jerman, di sana memasang modul yang lebih banyak. Tadi di Indonesia sekitar 69.000, tapi kalau di Jerman 300.000 dan memakan 63 hektar. Tapi memang kapasitas energinya lebih besar, 25,7 megawatt. Tapi kalau misalnya kita bandingin tadi, kayaknya Indonesia masih lebih unggul deh dengan 20 hektar dan 60.000 modul. Jadi Indonesia masih kita bisa bilang lebih efisien gitu teman-teman. Tapi untuk PLTS lingkungan jadi belum ada data tentang faktor kapasitasnya berapa. Kalau Jerman yang Solar Park Lauingen ini ada 0,12 kapasitas faktornya. Jadi lumayan tinggi. Selisih 0,05 faktor 0,5 besarnya kalau dibandingkan dengan faktor kapasitas yang ada di Indonesia. Oke, mungkin kayaknya di intermezzo ini ada yang berubah pikiran. Jadi mungkin apakah Jerman memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada Indonesia? Kalau jawabanku pribadi dengan fakta-fakta, dengan data-data yang aku dapat itu karena kita mengkajinya secara makro, jadi aku bisa bilang masih mirip-mirip lah, masih sama. Jadi aku setuju dengan Mas Ali di sini. Karena dari data-data yang kita lihat juga ternyata malah bisa bikin PLTS yang lebih efisien daripada Jerman. Nah, itu kan berarti kita bisa sebenarnya teknologi kita lebih tinggi daripada Jerman kan. Nah, tapi kalau dalam posisi potensial tenaga surya itu ternyata kalau dimanfaatkan energi tenaga surya yang bisa dihasilkan itu efisiensi di Indonesia itu masih lebih rendah daripada di Jerman ternyata teman-teman. Dibuktikan dengan faktor kapasitas tadi. Kalau misalnya benar Indonesia potensial lebih tinggi, harusnya faktor kapasitasnya lebih tinggi karena dengan kapasitas energi yang sama, misalnya di Indonesia 150 watt, di Jerman juga 150 watt, dalam setahun itu harusnya Indonesia lebih tinggi energi yang dihasilkan. Tapi kenyataannya Indonesia masih kurang tadi dengan kapasitas faktor sekitar 0,07. Nah, kita mungkin beda dikit. Nah, kalau aku perhitungan secara teoretis tadi bisa sampai 0,1 itu untuk floating PV. Jadi mungkin tugas kita untuk perkembangan PV ke depannya
itu harus lebih ke apa ya, kita pikirkan lagi faktor-faktor geografis di Indonesia itu kayak gimana. Mungkin kita itu tantangan dari potensial listrik yang besar di Indonesia. Tadi kan potensial surya, potensial apa ya, radiasi di Indonesia itu kan besar banget daripada Jerman, 5 sampai 5,5 jam. Kalau misalnya di Jerman kan cuma 3 sampai 4 jam. Tapi tantangan kita itu bukan di iradiasinya, tapi di faktor lain kayak yang tadi temperatur, kelembapan. Nah itu tugas-tugas kita teman-teman buat memberikan ide pencerahan, breakthrough, inovasi yang bisa bikin panel surya itu lebih efisien di Indonesia. Jadi kalau misalnya panel surya kita lebih efisien, kita mau investasi besar-besaran kan kita juga bisa nyalip Jerman kalau gitu. Kalau misalnya kita belum bisa dapat efisiensi yang tinggi, kalau kita misalnya dengan efisiensi yang segitu, kita besar-besarin investasinya se-Jerman, besarnya, misalnya kita uangnya yang kita keluarkan untuk investasi PV itu sama besarnya dengan Jerman, kita masih belum bisa menghasilkan listrik yang sama gitu teman-teman, karena dari faktor teknologi kita, kondisi geografis kita menuntut teknologi yang lebih canggih untuk menyaingi Jerman gitu. Memang kita potensial tenaga surya, potensial iradiasinya itu lebih tinggi, tapi dengan tingginya potensial iradiasi itu kita punya tantangan tersendiri kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin PR teman-teman yang berminat ke PV apa ya, kita harus kreatif, inovatif, harus mencari celah di mana kita bisa menangani tantangan yang dialami oleh industri PV di Indonesia. Terus apa yang bikin Jerman itu menjadi solar power country in the world, first solar power country in the world, kalau kita tinjau dari kapasitas energi. Oke, jadi kita bakal bahas tentang ekonomi. Kalau misalnya kita lihat lagi kan, di Jerman itu kan mereka kecil banget juga. Kalau misalnya dibandingkan Amerika, dibandingkan India, faktor kapasitasnya atau efisiensi panel surya di Jerman itu lumayan rendah, 0,1 bandingin sama 0,25. Nah, itu kan jauh banget gitu, teman-teman. Kita yang 0,1 sampai 0,7 aja, 0,07 aja rasanya udah kayak itu adalah angka yang besar, perbedaan yang signifikan. Nah, bayangin kalau misalnya Jerman itu berkaca dengan berkaca dengan Amerika Serikat yang efisiensinya jauh lebih tinggi, faktor kapasitas 0,25, selisih 0,15. Nah, itu kan tinggi banget, teman-teman. Nah, oke, di sini kita bakal melihat kebijakannya Jerman itu kayak gimana sih. Nah, oke. Di sini ada data sampai tahun 2019 juga, data tentang solar cell. Tadi udah aku sebutin sih sebenarnya. Jadi di tahun itu dihasilkan listrik sebesar 47.000 gigawatt hour dengan kapasitas 49 gigawatt. Jadi kalau kita hitung faktor kapasitas secara keseluruhan itu sekitar 0,1, bener 0,10 untuk di Jerman. Jadi untuk dibandingkan sama Indonesia cuma selisih 0,03 tadi, teman-teman. Oke, dengan kapasitas yang mirip-mirip dengan Indonesia, kenapa Jerman ini bisa boom, bisa gede gitu? Karena Jerman itu bisa berani mengambil step kayak gitu. Nah, mereka apa ya, kayaknya modal nekat aja, teman-teman. Kalau misalnya kita berkaca ke negara-negara lain kayak USA, itu faktor kapasitas atau efisiensinya Jerman itu juga bisa dibilang rendah gitu, tapi mereka berani. Coba kita lihat di antara tahun 2019 sampai tahun 2012 atau mungkin sampai 2014. Di sini kan grafiknya itu langsung naik tinggi banget. Nah, itu yang aku jelasin Jerman boom period. Jadi di antara tahun 2018 sampai 2012 ya kayaknya, itu feed-in tarifnya itu ditinggiin. Jadi kayak yang aku bilang di awal tadi, pemerintah tuh ngiming-ngiming, ngasih iming-iming kepada masyarakat, kepada swasta untuk install atau investasi dalam PV karena dikasih harga yang besar karena mereka jual listriknya ke perusahaan negara gitu, teman-teman. Jadi kayak yang aku bilang tadi, misalnya di tahun 2008 ini kalau kalian masang PV bayarannya 1 juta per kWh, tapi dengan naiknya, dengan bertambahnya tahun itu diturunin, teman-teman, tarifnya. Jadi yang tadinya 1 juta lama-lama tinggal 100.000. Oke.
Jadi pada tahun 2015 ya, dan pada tahun 2015 itu udah terjadi perubahan skema fit-in tarif. Jadi pemerintah nggak lagi masang fit-in tarif yang gede banget, yang diratain selama bertahun-tahun, karena mungkin bisa kita nalar kalau misalnya pemerintah ngasih uang banyak banget buat apa ya, buat setiap pendanaan investasi PV itu bakal bangkrut negara, teman-teman. Karena yang kita lihat tadi 166 megawatt, bayangin aja kalau misalnya pemerintah masih harus mendanai itu dengan biaya yang tinggi, nah nanti bakal ekonominya bakal crash gitu. Jadi mungkin di situ pemerintah Jerman ngambil step, mereka merubah skema pembelian listrik yang awalnya dari FIT dirubah menjadi pilot auction, yaitu dilelang, teman-teman. Ya itu untuk utility PV aja. Utility PV itu yang apa? Utility PV itu yang ladang PV, yang ground mounted, yang memang digunakan sebagai pembangkit listrik, kayak yang di Likupang, kayak yang di Solar Park Muro, itu tadi kayak gitu, teman-teman. Jadi buat pembangunan solar park yang kayak gitu, skemanya pakai auction. Nah, auction itu kayak gimana? Jadi auction itu kita bakal bikin proyek, jadi setiap bidder, setiap orang yang ingin melelang itu mereka mengajukan kapasitas energi. Jadi dalam kapasitas energi ya teman-teman, kayak 150 megawatt, 160 megawatt, bukan yang watt hour. Watt hour kan yang dihasilkan, tapi dalam pilot auction itu yang dilelang adalah kapasitas energinya. Jadi lebih 150 megawatt, 200 megawatt. Nah, itu kalau harga yang ditawarkan oleh bidder itu paling menarik, pemerintah Jerman itu bakal dibeli, bakal didanai kayak gitu. Dananya berupa apa? Berupa fit-in premium. Jadi misalnya kalau misalnya kita ngejual listrik ke PLN itu harganya sekian, nah fit-in premium itu ngasih harga di atas biaya pokok itu, di atas harga pokok. Misalnya kita ngejual itu harusnya biayanya 1,2 juta gitu, tapi dengan fit-in premium itu ditambahin lagi, teman-teman. Jadi 1,2 juta ditambah 600.000, misalnya ditambah 1 juta, ditambah 2 juta. Nah, fit-in premium ini ada dua macam, ada yang fix, yaitu misalnya kalau misalnya perjanjian dari awal premiumnya itu 600.000. Nah, jadi dari awal sampai akhir tuh 600.000, tergantung berapa lama durasi perjanjiannya. Tapi kalau floating itu dihitung terus berdasarkan mungkin bulan, mungkin tahun, dan di situ memperhatikan harga listrik pasar, teman-teman. Di situ ada floating, jadi kayak kadang 600.000, kadang 700.000, kadang 500.000, kayak gitu, teman-teman. Nah, itu pilot action diimplementasikan pada 2015 dan mulai berjalan konsisten pada 2017. Oh iya, untuk pilot auction ini pembiayaannya untuk 20 tahun ke depan. Jadi mungkin dari awal pemenang pilot auction ini bakal ada perjanjian untuk fit-in premium selama 20 tahun ke depan. Mungkin tahun-tahun selanjutnya ada perubahan skema atau mungkin ganti masa gitu, bisa juga. Oke, daya tarik ekonomi untuk distributed PV. Nah, tadi kan utility PV. Nah, utility PV itu sendiri daya tariknya karena pilot auction tadi itu malah banyak yang itu, teman-teman, malah tetap apa ya? Karena kan fit-in tarifnya itu kan diturunin banget kan dari data awal tadi yang aku tunjukin, itu kalau fit-in tarifnya diturunin banget. Nah, kalau fit-in tarifnya diturunin banget, nah itu perusahaan-perusahaan yang gede yang masang ladang PV begitu besar itu bakal apa ya, lama untuk balik modal karena udah biaya investasinya besar tapi biaya listriknya kecil. Nah, itu kan mereka bakal lama balik modal, dan itu mungkin ketertarikan untuk memasang PV utility menurun. Tapi kalau misalnya tetap dengan pilot auction itu kan ada perjanjian antara dua pihak, dan tetap untuk biddernya itu menawarkan harga mereka sendiri. Nah, itu mungkin masih ada ketertarikan karena mereka udah menghitung pastinya untuk balik modal berapa tahun, kayak gitu. Jadi sekarang kita bahas tentang daya tarik ekonomi untuk distributed PV. Distributed PV itu apa? Jadi kalau utility PV itu buat yang pembangkit, kalau distributed PV itu lebih ke konsumsi
pribadi atau konsumsi hunian kayak yang tadi misalnya instalasi PV kan ada yang layanan publik, ada yang rooftop. Nah, itu tuh yang distributed PV. Itu modelnya kayak gitu, teman-teman. Kita bisa lihat aja kalau misalnya di Jerman itu tinggi banget daya tarik untuk distributed PV yang warna oranye ya, teman-teman. Distributed PV-nya tuh daya tariknya tinggi banget. Nah, mungkin tuh bisa jadi karena karakter orang-orang yang tadi di awal udah kita lihat kalau mereka terbuka banget dengan pemasangan PV. Itu juga bisa dengan kita lihat luas area Jerman yang nggak begitu besar dibandingkan dengan Indonesia. Nah, mungkin area yang bisa dimanfaatkan untuk PV itu sudah semakin mengecil dan sudah waktunya beralih ke rooftop PV. Nah, itu mungkin salah satu pelajaran juga yang bisa kita ambil dari Jerman. Kalau misalnya kita mau ngembangin di awal, mungkin kita bisa ngembangin di PV utility dulu, baru kita pindah ke rooftop kayak gitu, teman-teman. Tapi mungkin itu perlu kajian lebih lanjut lagi untuk efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan bagi semua pihak itu bagaimana. Oke. Daya tarik untuk sektor komersial. Nah, kalau di Jerman itu ternyata ada faktor ekonomi, daya tarik ekonomi yang menyebabkan tingginya daya tarik distributed PV. Salah satunya turunnya harga modul. Jadi tiap tahunnya di Jerman itu harga modulnya itu turun terus. Nah, mungkin itu berhubungan juga sama yang dikatakan oleh Mas Ali tadi. Mas Ali tadi bilang kalau misalnya PV di Indonesia itu masih impor, masih kita susah untuk menghasilkan PV sendiri. Jadi mungkin di situ harga PV di Indonesia tetap tinggi. Jadi kita untuk bikin distributed PV itu masih kendala dana, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau masang rooftop PV, dananya masih gimana ya, nanti kita balik modalnya berapa tahun gitu, keburu rusak sebelum balik modal gitu, takutnya kayak gitu, teman-teman. Terus tingginya tarif retail. Tarif retail itu misalnya kita sektor komersial ya, misalnya kita adalah pengusaha nih, kita pengusaha sektor komersial, jadi kita jualan listrik lagi gitu, teman-teman. Kita masang PV rooftop, kita masang PV untuk konsumsi diri kita sendiri. Selain itu kalau kita kelebihan listrik itu nggak kita pakai, kita bisa jual, distribusiin lagi ke daerah hunian, ke sektor lain, teman-teman. Nah, di situ tarif retailnya, tarif jual listrik untuk distribusi itu tinggi untuk di Jerman. Terus mereka juga diberi upah di atas harga listrik pasar. Jadi mirip dengan yang fit-in premium tadi, mereka juga kalau di sektor komersial itu bakal dikasih upah di atas harga listrik pasar. Oke, jadi mungkin itu teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil dari Jerman. Mungkin dari segi potensial surya iradiasi di Indonesia itu memang tinggi, tapi kita punya tantangan yang harus kita tangani gitu sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang pemanfaatan tenaga surya, pemanfaatan PV. Kayak tadi, faktor kapasitas di Indonesia itu masih kalau dinilai lebih kecil daripada di Jerman. Meskipun potensial suryanya di Indonesia itu lebih tinggi, tapi kita harus melihat aspek-aspek lain dalam kondisi geografi Indonesia yang perlu kita tangani, yang perlu kita adaptasikan sehingga PV di Indonesia itu bisa berkembang dengan baik gitu, teman-teman. Jadi kita nggak buang-buang duit untuk investasi. Kita perlu membicarakan tentang faktor geografisnya juga. Nah, dengan itu kita baru bisa melangkah. Kalau misalnya kita masih dinilai faktor kapasitasnya rendah, kita investasi sebesar Jerman. Nah, kita tahu sendiri kan kalau Jerman negara superpower, jadi mereka negara maju, ya mereka ngeluarin duit sebesar apapun juga itu mungkin bisa jadi ringan untuk mereka. Tapi untuk kita belum tentu itu ringan, apalagi untuk energi terbarukan kan, dan itu yang merupakan PR untuk kita, untuk generasi kita. Jadi mungkin kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang harus ditangani, apa yang harus dikembangkan dulu dari teknologi PV di Indonesia agar investasi kita tidak terbuang, tidak buang-buang duit, tapi investasi kita bisa maksimal kayak gitu, teman-teman. Terus ya untuk teknologi mungkin kita
mirip-mirip, bahkan ternyata kita bisa mengembangkan PLTS yang lebih efisien daripada PLTS yang ada di Jerman. Nah, itu merupakan salah satu achievement dari Indonesia yang merupakan yang ternyata teknologinya meskipun mirip-mirip, tapi kita bisa mengembangkan sistem power system yang lebih efisien. Terus untuk kebijakan, mungkin kita juga bisa meniru, tapi untuk kebijakan ekonomi kita harus mengkaji dulu. Jadi mungkin kebijakan ekonomi yang bisa kita ambil dari Jerman itu merupakan gambaran saja, teman-teman. Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat kita, tapi nggak harus kita terapkan di Indonesia karena kondisi ekonomi kita berbeda, kebijakan kita berbeda, ideologi kita berbeda. Jadi itu merupakan gambaran aja. Kalau misalnya fit-in tarif dinaikin, itu antusias bakal tinggi. Tapi tiba-tiba diturunin lagi. Nah, mungkin kalau di Indonesia diberlakukan sistem yang sama, mungkin bakal memunculkan protes dari berbagai pihak, dan itu jadi rame. Nanti malah PV mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat, dan itu ya hal yang nggak ingin kita dapat dari energi terbarukan. Karena energi terbarukan kan niatnya untuk menyelamatkan bumi kita, menghasilkan energi sustainable yang ramah lingkungan. Tapi kalau misalnya pandangan masyarakat jadi buruk karena kebijakan yang tidak tepat, itu malah menghambat perkembangan kita, dan kita juga gagal kesempatan kita untuk menciptakan bumi yang lebih baik, gitu teman-teman. Jadi demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih atas kontribusi, perhatian teman-teman. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman ajukan. Halo teman-teman, suara saya terdengar kan tadi? Aku takutnya suaraku agak putus-putus soalnya beberapa hari di sini cuacanya kurang bersahabat, jadi jaringannya kurang bagus teman-teman. Aku mungkin tanya ke teman-teman apakah dari tadi suaraku itu masih lancar-lancar aja dari sampai sekarang? Aman, Dar, aman sekali. Oke, aman. Makasih Mas Raka. Oke, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau bertanya. Kita buka sesi diskusi kita. Boleh banget kok teman-teman. Monggo yang mau tanya, ayo. Di komen tuh, Dar. Hey, Dar. Iya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Firmansyah, izin bertanya. Saya pernah mendengar sekilas bahwa pada saat hujan, panel surya masih bisa menghasilkan listrik dengan yang namanya triboelectric nano generator. Namun saya belum pernah melihat secara langsung hal tersebut. Apakah karena sulit diterapkan atau dibuat, atau karena biaya materi yang mahal? Oke, pada dasarnya saat hujan itu panel surya masih bisa menghasilkan listrik. Seperti pada slide yang aku bahas tentang PLTS Likupang, itu dari narasumber PLTS Likupang bilang kalau misalnya saat hujan itu masih bisa menghasilkan daya sebesar 3 MW. Kalau kita misalnya kaji secara fisiknya, kita bilang tentang fisika dari PV-nya saat hujan itu kayak gimana. Kita ingat lagi kalau misalnya PV itu bisa menghasilkan listrik asalkan ada sinar matahari. Nah, balik lagi, sinar matahari itu kan kalau hujan itu kan tertutup awan kan. Jadi kayak aku bilang tadi, energi yang nyampai ke PV-nya itu bakal menurun kalau hujan. Tapi apakah PV itu tidak menghasilkan listrik? Selama PV itu masih bisa kita lihat di siang hari, maksudnya mata kita masih bisa ngelihat PV di siang hari, maupun hujan atau tidak, itu masih bisa menghasilkan listrik. Karena dengan kita bisa melihatnya PV, itu menandakan ada energi foton atau ada sinar matahari yang mengenai PV, sehingga elektron atau carrier dalam PV itu bisa bergerak dan menghasilkan listrik, kayak gitu. Jadi mungkin yang dibilang sama Hafiz Firmansyah itu triboelectric nano generator itu mungkin sebuah inovasi dalam PV yang menyebabkan PV itu
menghasilkan listrik yang lebih tinggi daripada biasanya. Misalnya 1 jam bisa menghasilkan 3 megawatt. Mungkin kalau dengan usulan yang triboelectric generator itu mungkin bisa lebih tinggi. Tapi pada sejatinya PV 1 jam itu bisa menghasilkan energi listrik kayak gitu. Semoga menjawab. Jujur pribadi aku juga belum pernah melihat atau membaca lebih jauh tentang triboelectric generator. Terima kasih atas masukannya. Jadi di sini mungkin aku bisa riset tentang triboelectric generator, mungkin bisa direalisasikan atau kita informasikan ke depannya gitu. Terima kasih banget Hafiz. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, masih dipersilahkan. Kita bisa sesi tanya jam 9 lebih 10 boleh, tergantung juga dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Karena dimulainya kan 19.35-an, jadi rencananya aku durasinya 1 jam setengah gitu. Jadi biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga. Boleh teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa di open mic langsung atau ditulis di kolom komentar. Semoga menjawab ya untuk Hafiz. Mungkin apakah Hafiz ada yang mau mau lagi atau ada yang kurang jelas dari penjelasanku tadi? Oke, mungkin aku mau nanggepin juga, mau nambahin beberapa beberapa hal tentang apakah teknologi itu sering diterapkan atau dibuat karena biaya materi yang mahal. Jadi banget karena misalnya teknologi yang mahal atau sulit diterapkan itu berguna untuk kita harus menyesuaikan teknologi yang bagus itu, misalnya triboelectric generator ini bisa meningkatkan efisiensi PV. Nah, tapi dengan teknologi ini kita perlu menyesuaikan misalnya kemampuan ekonomi kita perlu mempersiapkan, menyesuaikan sumber daya manusia kita untuk proses maintenance, untuk proses pemasangan, fabrikasi. Nah, itu harus kita pikirin juga. Kalau misalnya kita bisa membuat nih, tapi kita belum bisa fabrikasi dalam jumlah yang masuk akal untuk dimasukkan dalam PLTS, itu juga kan itu tantangan tersendiri bagi instalasi PV dengan triboelectric generator kayak gitu. Jadi mungkin inovasi yang bagus itu masih perlu penyesuaian dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi sumber daya manusianya juga itu perlu penyesuaian. Karena kalau misalnya kita syukur-syukur efisiensinya gede, tapi kita dengan naikin efisiensi itu kita nggak sustain di ekonomi kita. Nah, kalau kita nggak sustain di ekonomi kita itu bakal kita sendiri, negara kita itu bakal crash, bakal rugi, kita perlu ngutang, kita perlu gini, nah itu bakal merugikan banyak pihak. Tapi kalau misalnya kita menyesuaikan, itu bisa kita rencanain yang matang, misalnya bikin fabrikasi dulu, kita bikin fabrikasi, terus gimana, terus misalnya kita ngasih pelatihan, kita ngasih penyuluhan informasi, untuk kan misalnya ada inovasi baru itu kan merupakan pengetahuan baru yang perlu disosialisasikan kepada engineer, kepada teknisi untuk maintenance, keperluan fabrikasi, keperluan instalasi kayak gitu. Jadi banyak banget faktor yang harus diperhatiin ketika kita berinovasi kayak gitu. Semoga menjawab Hafiz. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh banget teman-teman. Dari Afrian. Oke, Mas Afrian. Boleh banget Mas Afrian. Oke, kenalin aku Afrian. Mungkin di sini yang aku tanyain lebih berkaitan ke regulasinya. Jadi misalkan kita masang PV solar itu di rumah, kan ketika energinya sisa itu dijual ke PLN. Nah, apakah
ketika kita pasang itu PLN sudah pasti mau beli listrik dari kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Afrian. Jadi kemarin aku sempat ikut webinar sosialisasi tentang draft pemerintah gitu. Masih ada beberapa pasal-pasal yang masih diperdebatkan tentang draft energi terbarukan tersebut. Salah satunya membahas tentang PLTS. Jadi dalam PLTS itu benar banget kata Afrian, kalau misalnya kita listrik sisa itu dijual ke PLN. Tapi apakah PLN-nya itu mau membayar gitu? Nah, di undang-undang tersebut PLN diharuskan membayar. Jadi PLN diharuskan membayar ini tentu memberikan apa ya? peningkatan kepada antusias masyarakat buat masang PV rooftop kan pastinya, karena dengan listrik yang sisa dijual ke PLN, yang investasi PV rooftop dapat duit lagi. Nah, itu sendiri di Indonesia masih draft untuk undang-undang yang tersebut masih dalam bentuk draft tanggal 10 September 2020. Jadi masih belum direalisasikan, masih menunjang perdebatan sana sini, masih banyak pendapat yang apa ya, apakah keharusan bagi PLN untuk membeli pihak swasta atau pihak perorangan tentang pemasangan PV. Nah, kalau yang di Jerman tadi pasti dibeli karena pemerintahnya sudah menjanjikan di dalam policy, di dalam kebijakan mereka, kalau misalnya PV itu yang perorangan itu pakai fit-in tarif. Kalau dalam saat ini ya, untuk per 2020 ini yang perorangan dipasang di rooftop itu pakai fit-in tarif. Tapi kalau skalanya lumayan gede, mereka bakal ngelelang kayak gitu. Tapi kalau Indonesia masih mau beli listrik itu masih dalam bentuk draft undang-undang, masih belum disahkan. Begitu Afrian, apakah masih ada yang ditanyakan lagi ataukah kurang jelas tadi penjelasan saya? Oke, udah jelas banget. Makasih. Oke, terima kasih juga Mas Afrian. Oke, boleh banget teman-teman. Kita masih ada beberapa waktu. Sekitar berapa ya? 13 menit. Dari Afriza. Oke, Afriza. Silakan. Halo Mas Pak. Afriza. Halo Pak, aku Yafriza. Mau bertanya mengenai melihat dengan antusias warga Indonesia nih, seperti soal jawaban kakak sebelumnya. Warga Indonesia tuh kurang baik karena antusiasnya mengenai PLTS, karena biaya-biayanya yang relatif lebih tinggi jika menggunakan bahan bakar fosil gitu kan Kak. Karena salah satunya VIP itu membutuhkan baterai untuk pendistribusiannya gitu. Menurut kakak sendiri, gimana sih solusi yang dapat dilaksanakan di Indonesia? Dan apakah PLTS itu dapat berkembang dengan cepat di Indonesia? Gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih atas pertanyaannya Afriza. Jadi aku bakal ngasih opiniku tentang apakah PLTS itu bisa berkembang di Indonesia dengan cepat, dan PLTS itu apakah harga, biaya, atau tantangan dana untuk investasi perorangan itu apakah bisa dikurangi, karena kalau relatif kita bandingkan terhadap fossil fuel itu tinggi banget karena tadi dibutuhkan baterai. Nah, menurutku nggak cuman itu aja ya, nggak cuman apa ya permasalahan ada baterai atau enggaknya, tapi dari keseluruhan material yang kita butuhkan untuk pemasangan PV rooftop itu sendiri, seperti yang dibilang Mas Ali tadi juga, karena kita itu masih impor, kita kebanyakan itu masih impor teknologi, dan di situ susah kita menyesuaikan harga dengan pasar kita karena kita masih impor. Kalau misalnya kita bisa fabrikasi sendiri gitu kan, yang kualitasnya bagus itu kan pasti bakal mengurangi pajak apa ya, imporan, pajak pengimporan, terus tarif impornya kita juga nggak kena. Nah, di situ mungkin kita bisa mulai dengan memproduksi teknologi kita sendiri kayak gitu. Terus apakah PV itu bisa berkembang cepat di Indonesia? Nah, menurutku perkembangan PV ini harus apa ya? Kita bisa mulai dari sekarang. Yang aku bilang tadi dengan apa ya? Mencari breakthrough inovasi yang mempercepat, yang meninggikan, memperbaiki efisiensi PV di Indonesia. Nah,
kita bisa cepat kalau misalnya dari akademisi dari peneliti kita itu kita nyari solusi untuk permasalahan efisiensi yang ada di Indonesia. Kita bisa cepat, itu satu. Nah, kemudian kedua, kebijakan dari pemerintah kita juga harus tepat gitu. Kalau misalnya masih kita udah tepat kebijakannya untuk untuk dilaksanakan di negara Indonesia, perkembangan PV itu bisa cepat karena memang antusiasme warga itu juga bergantung kepada kebijakan tadi kayak yang dikatakan Safrian tadi, itu listrik yang dijual ke PLN itu gimana nasibnya. Kalau misalnya beneran dijual kan bakal banyak masyarakat mungkin yang masyarakat kelas menengah atas atau kelas atas gitu yang bisa memasang. Tapi dengan adanya dari pemerintah itu bakal memunculkan antusias karena mereka yakin bahwa mereka itu bakal dapat manfaatnya, bakal dapat return investment. Nah, kalau misalnya belum jelas dari kebijakannya itu kayak gimana, return investment-nya bakal susah. Nah, di situ antusiasme masyarakat bakal nggak bisa tinggi gitu. Kalau nggak bisa tinggi kan juga perkembangannya nggak bisa pesat gitu. Nah, jadi untuk saat ini kayaknya aku pribadi memandang di Indonesia masih masih perlu banyak persiapan untuk pelaksanaan percepatan panel surya. Banyak banget yang harus diperhatikan, tapi nggak menutup kemungkinan kalau Indonesia ini bisa cepat dalam perkembangan PV, karena kita lihat tadi kondisi geografis Indonesia itu menguntungkan. Jadi kalau misalnya kita bisa memaksimalkan PV, jadi kita bisa ngelawan Jerman, teman-teman. Kayak gitu, Mas Afriza, apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Afriza. Oke, mungkin dua pertanyaan lagi, boleh banget teman-teman. Karena kita masih ada waktu. Permisi Kak, mau tanya. Oke, silakan Mbak Afni. Ketika pemerintah mau membuka lahan buat PLTS itu ada pertimbangan lingkungannya nggak sih Kak? Kan itu dia ngebuka lahan yang luas, terus mungkin ada kegiatan nebang pohon atau apa gitu. Itu gimana ya Kak? Ya, benar banget Mbak Afni. Terima kasih pertanyaannya. Benar sekali, karena memang benar pemasangan PV itu nggak bisa kita layangin di udara gitu, nggak bisa kan. Kita harus memasangnya di atas tanah, ground mounted istilahnya, istilah kerennya ground mounted PV. Nah, di situ kan kita harus membuka lahan. Nah, pembukaan lahan ini tentu memperhatikan tentang pohon-pohonnya. Terus lahan itu apakah biodiversitas di lahan yang dibuka itu kayak gimana? Apakah dengan membuka lahan itu bakal merugikan banyak sekali biodiversitas? Kalau misalnya merugikan banget tuh jadi pertimbangan buat PLN atau pihak-pihak lain yang ingin membuka lahan. Karena kalau misalnya kita buka lahan buat PV, itu bakal mengancam ekosistem hutan misalnya, atau ekosistem alam yang dimana lahan itu dibuka. Jadi solusinya gimana? Solusinya seperti yang aku tunjukin tadi, misalnya kita ada lahan bekas tambang nih. Jadi yang solar park Muro yang ada di Jerman itu merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun di atas tambang. Jadi mereka nggak perlu buka lahan lagi, tapi sudah ada lahan bukaan yang tinggal dimanfaatkan. Nah, mungkin di Indonesia bisa menerapkan seperti itu. Misalkan tambang batu bara yang depositnya udah menipis, yang depositnya udah habis. Nah, itu bisa kita mulai pasangi dengan PV kayak gitu. Dengan itu kan kita bisa mengurangi pembukaan lahan gitu. Karena kan memang dengan membuka lahan kita melakukan deforestasi dan memberikan dampak environmental yang buruk. Nah itu kan kayak kontradiksi sama tujuan awal adanya PV. Tujuan awal adanya PV kan green energy yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyelamatkan lingkungan kita. Tapi kalau misalnya kita merusak lingkungan dalam pemasangan instalasi PV itu kan jadi kontradiksi kan. Jadi
untuk pemasangan PV harusnya kita usahakan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap environment ini. Nah, nggak dipungkiri juga kalau misalnya kita bangun infrastruktur lain ya, nggak cuman PV, nggak cuman PLTS itu, pasti kita juga memerlukan pembukaan lahan. Kayak misalnya tambang, kita juga membuka lahan. Kita bikin rumah aja pun kita mau buka lahan, kayak gitu kan pasti ada pertimbangan oleh pembuka lahan ini tentang kondisi alam di sekitar situ, misalnya diversitasnya, atau misalnya misalnya ada satwa langka atau ada satwa endemik kayak gitu mungkin, atau mungkin di situ penghasil air. Jadi hutan kan kita udah tahu kalau misalnya mereka bisa menyimpan air tanah kayak gitu. Jadi apakah dengan pembukaan lahan ini bakal menyebabkan air tanah berkurang atau menyebabkan longsor, menyebabkan erosi. Nah, itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembukaan lahan. Nggak cuma PV aja. Tapi kalau misalnya PV, ada keuntungannya, mereka bisa dibuka di bekas lahan tambang. Jadi kita nggak perlu membuka lahan lagi. Kayak gitu, Afni. Semoga menjawab. Atau masih ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, penggunaan PV berapa lama ya Kak? Apakah tiap tahun ada reparasinya? Itu termasuk di pertanyaan dari Dewa Adi Nugraha. Ini Mas Dewa, izinnya penggunaan PV bisa tahan berapa lama? Apakah tiap tahun ada reparasinya? Untuk life cycle PV itu aku belum belajar banyak. Terima kasih atas pertanyaannya, tapi aku nggak berani ngasih berapa lama tahannya gitu. Aku nggak berani ngasih jawabannya karena aku belum belajar banyak tentang life cycle dari PV itu sendiri. Jadi setahu aku 5 tahun, tapi itu nggak pasti 5 tahun gitu. Jadi ada yang harus diganti gitu dalam PV. Kita harus maintenance, kita harus ganti, dan penggantiannya itu juga bergantung kepada suhu lingkungannya juga. Jadi kalau misalnya tadi suhu tinggi, itu berarti kita harus ngeganti PV itu, ngeganti modul-modul itu karena udah nggak bisa dipakai lagi. Karena udah ada yang misalnya ada yang rusak, ada yang korosi. Nah, itu kan juga perlu maintenance gitu. Jadi PV untuk maintenance-nya itu juga sulit. Nah, ini untuk pertanyaan teknis kayak gini mungkin aku kurang pengalaman karena di sini perlu ada pengalaman langsung di dalam pemasangan PV dan maintenance PV-nya, dan di situ mohon maaf banget aku di sini belum sempat terjun ke lapangannya, belum ada jam terbang tinggi di lapangannya kayak gitu Dewa. Oke, terima kasih. Itu mungkin Mas Ali ingin membantu menjawab. Mas Ali tadi resen. Oh, mau tanya, oke. Silahkan Mas Ali. Halo, selamat malam juga. Jadi kan malam. tadi kamu sempat menyinggung tentang tarif ya. Aku jadi tertarik mau tanya gini. Aku pernah baca publikasi kalau beberapa negara di Eropa tuh sistem kayak market listriknya tuh udah liberalisasi gitu. Jadi kita beli listriknya tuh nggak ke, kalau di Indonesia itu nggak ke PLN tapi langsung ke retailnya gitu. Kalau kemarin di jurnal yang aku baca tuh mereka nyontohinnya di negara Belanda. Di negara Belanda tuh ada banyak listrik, dan listriknya tuh ada banyak varian, ada yang tersertifikasi green electricity, ada yang masih pakai coal atau pakai angin dan lain-lain gitu. Nah, kalau di Jerman sendiri, apakah listriknya itu jadi grid di Jerman itu apakah kayak di Indonesia gitu yang punya itu PLN, jadi kita belinya kayak ke PLN-nya Jerman, terus nanti kalau PLN-nya Jerman dalam tanda kutip butuh listrik, mereka beli listriknya ke IPP, atau emang udah kayak negara-negara di Eropa sekitarnya? Oke.
Terima kasih banyak atas pertanyaannya Mas Ali. Jadi apa yang dikatakan Mas Ali tadi, kalau misalnya di negara-negara di Eropa, tadi contohnya di Belanda itu udah ada market yang liberal. Jadi konsumer listrik itu nggak perlu beli listrik di PLN lagi gitu, bisa juga mereka beli di retailnya. Nah itu bener banget tadi sempat aku singgung distributed PV yang apa tadi kategori PV distributed yang dalam sektor komersial itu mereka sudah ada kebijakannya kalau misalnya retail tarifnya itu dibuat segini. Jadi itu yang bikin PV di Jerman menarik untuk distributed, untuk pembukaan sektor-sektor komersial tadi menarik karena itu tadi tarif retailnya itu dibuat tinggi oleh kebijakan dari pemerintahnya. Terus selain mereka dapat tarif retail yang tarif menjual listriknya, si sektor komersial itu mereka juga bisa dapat remuneration atau upah lagi dari misalnya PLN-nya Jerman gitu. Dan itu di atas harga listrik pasar gitu. Misalnya harga listrik pasarnya segini, mereka dapat kayak fit-in premium lagi gitu untuk penjualan listrik dari sektor komersial gitu. Makanya di Jerman tadi daya tarik untuk distributed PV itu lumayan tinggi dan lebih tinggi daripada utility PV untuk tahun-tahun kedepannya ya. Karena itu tadi, karena benefits yang diberikan oleh pemerintah Jerman kepada sektor-sektor komersil. Jadi benar banget apa yang dikatakan Ali, apakah Jerman sudah liberal, sudah bisa secara demikian gridnya seperti Belanda, di mana konsumer itu bisa langsung beli ke sektor komersil? Jawabannya iya, Li. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Mungkin 3 menit lagi kalau nggak ada 2 menit lagi kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja kita akhiri sesi kelas energi BTKI ini. Kita tunggu berapa menit lagi. Kayaknya kelamaan ya kalau 2 menit, karena tadi kan janjinya berhenti 9.10, jadi mungkin kita hitung aja 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, ada yang bertanya. Assalamualaikum Mas, izin bertanya bagaimana potensi PLTS di Indonesia terutama jika Tesla jadi berinvestasi di ESS. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Haidar, namanya sama ya. Aku panggil Mas Nabil aja ya. Selamat malam. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Nabil. Jadi, bagaimana potensi PLTS di Indonesia terutama jika Tesla jadi berinvestasi di ESS? Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya di Indonesia itu potensi iradiasi, jadi seharusnya energi surya yang bisa kita konversi itu jauh lebih besar daripada Jerman. Kita di sinari listrik sinari matahari 5,5 sinar yang terik, sementara di Jerman 3 sampai 3,4 jam, 3 jam sampai 4 jam. Nah, jadi di situ potensial energi matahari yang kita bisa konversikan ke listrik itu lebih banyak di Indonesia daripada di Jerman. Sekarang kita kembali lagi ke permasalahannya. Permasalahannya masalah efisiensi. Kalau misalnya teknologi di Indonesia sama di Jerman, itu kita bisa lihat kan tadi kalau misalnya mirip-mirip sebenarnya teknologi di Indonesia sama di Jerman. Itu mungkin bisa kita kita bisa lihat karena Indonesia itu juga impor PV-nya. Jadi teknologi kita mirip-mirip dengan Jerman. Tapi karena kondisi geografis Indonesia sendiri yang menyebabkan parameter performa PV di Indonesia itu memberikan performa yang lebih rendah daripada di Jerman, itu kita perlu PR tersendiri, yaitu peningkatan efisiensi, yang di sini berarti menandakan kita perlu adanya kemajuan teknologi, teman-teman. Nah, kalau misalnya Tesla itu berinvestasi di ESS, mereka juga ngebantu dengan sumber daya manusia, dengan ilmu wawasan mereka untuk kita mengembangkan PV yang efisiensinya lebih tinggi. Potensi di Indonesia jadi lebih besar banget.
Kalau memang Tesla bisa kayak gitu. Kalaupun mereka cuma ngasih dana aja, di situ ada kelemahan di Indonesia. Kayak yang tadi aku bilang, misalnya sama-sama 150 watt, di Indonesia sama di Jerman, itu listrik yang dihasilkan per tahun tetap tinggi di Jerman karena faktor kapasitas atau efisiensi dari PV-nya itu lebih bagus di Jerman. Jadi kalau misalnya Tesla cuma ngasih dana aja, nah itu cuma Tesla buat kayak gitu karena apa namanya tetap listrik yang dihasilkan tuh nggak semaksimal mungkin. Tapi mungkin aku yakin kalau misalnya Tesla itu berani prospek Indonesia, mereka juga bakal bantuin risetnya. Karena Tesla kan memang apa ya suka riset-riset gitu kan. Jadi harapannya kalau benar-benar jadi mereka bisa juga bantuin dengan breakthrough peningkatan efisiensi PV di Indonesia. Seperti itu, Mas. Apakah sudah menjawab atau masih kurang jelas? Oke, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Nabil. Oke, dengan pertanyaan Mas Ali, Resen. Oh ya, gara-gara ini tadi nyinggung soal storage, aku jadi inget. Mungkin aku bisa bantu jawab buat pertanyaannya yang Dewi Adi, nama yang familiar. Aku pernah itu ikut webinarnya dari kayak perusahaan PV dari Jepang di Indonesia. Aku lupa namanya apa. Jadi kalau aku ini benchmarknya di produk mereka ya. Mereka pernah jelasin gini, kalau di produk mereka tuh PV-nya mereka ngeklaim bisa tahan sekitar 20-25 tahun. Nah, yang jadi masalah dari PV kan biasanya kayak perintilan-perintilannya itu, kayak apa namanya yang buat konverter dari DC ke AC itu. Inverter. Nah, itu yang biasanya ya inverter. Inverternya biasanya yang sering bermasalah, yang sering istilahnya maintenance gitu. Sama umur baterai. Umur baterai itu bisa dibilang relatif pendek ya daripada umur PV-nya. Sekitar 4-5 tahun. 5 tahun itu udah bagus banget buat sebuah baterai. Kalau sekarang tuh baterai yang umum digunakan masih lithium. Jadi emang kalau PV kalau PV-nya sendiri itu emang biasanya umurnya relatif lebih lama. Yang jadi masalah kan perintilan-perintilannya ini. Dan biasanya tuh tiap istilahnya penyedia jasa instalasi PV itu ada kayak apa istilah marketnya sendiri lah, kayak mereka nawarin garansi kayak seumpama jaminan 2 tahun. Kalau setiap dalam 2 tahun itu ada masalah, bisa hubungin ke kami minta ganti apa, servis gratis atau apa gitu. Nanti itu masih tergantung penyedia jasanya gitu. Mungkin tuh yang bisa saya bantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ali. Boleh tanya perusahaan yang dari Jepang tadi namanya apa ya? Schneider Electric? Bukan. Aku lupa namanya, Jepang banget. Oh, Jepang banget. Bukan Takashi Electric gitu. Oke. Makasih banyak atas bantuan jawabannya Mas Ali. Semoga membantu menjawab dari pertanyaan Mas Dewa Adi tadi. Oke. Kalau gitu sudah menunjukkan 9.19. Mari kita akhiri saja sesi kelas energi pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita adakan sesi dokumentasi teman-teman. Jadi minta tolong banget boleh banget buat nyalain kamera karena kita bakal ada sesi dokumentasi. Oke, udah banyak yang on cam nih. Udah ada Mas Barley, Mas Vincent, Mas Alfon, Mas Raka, Mas Alfian, Mbak Michelle, Mas Hasan. Terus siapa ini? Mbak Kinta. Oke, kita tunggu lagi ya. Yuk, yang lain boleh siapin masang kerudung dulu, boleh.
Ada Master Hasan. Oke, ada Mas Hafiz, Mas Hendri. Oke, kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya, teman-teman. Kan ada yang mau on cam juga. Mbak Niken. Oke, kita tunggu yang lain juga. Oke. Mas Dava. Kita tunggu sampai 921. Nah, ini udah 921. Yuk. Kita siap-siap yuk. Mas Afriza. Yuk. Bentar. Ini ada yang mau bantuin aku nge-screenshot atau aku screenshot sendiri aja? Nggak punya ekstensi. Aku juga pakai itu snipping tools juga masalahnya. Jadi nggak apa-apa. Oke. Aku Kita bantu coba. aja, Hidar, nggak apa-apa. Oke, makasih Mbak Michelle. Boleh dihitung mundur juga Mbak? Dihitung Oke. fotonya. Berarti ini bukan kita berdua aja screenshotinnya. Iya nggak apa-apa, kita berdua screenshot. Ya, aku hitungin aja ya. Iya. Oke, teman-teman. 3, 2, masih ada chatnya Mas Raka, sorry. Jadi mukanya jadi ketutupan. Aku hitung ya, 3, 2, 1, cheese. Satu lagi. 1, 2, 3. Gaya teman-teman. Oke. Thank you guys. Ntar aku kirim ya di grup ya. Oke, makasih Michelle. Bentar, laptopku nge-lag guys. Oke, terima kasih. Boleh off cam lagi teman-teman. Oke, dengan berakhirnya sesi dokumentasi juga berakhirnya kelas energi terbarukan panel surya yang berjudul pelajaran dari Jerman untuk Indonesia Superpower Panel Surya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Mungkin karena kita awali dengan doa, kita juga bisa mengakhiri dengan doa juga, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata. Selamat malam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Haidar dan teman-teman semua. Terima kasih Mas Haidar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Niken. Terima kasih Mas Vincent.